Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih bersua kembali dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Banyak orang yang mengidolakan orang-orang terkenal di luar Islam. Banyak orang-orang yang mengidolakan selain daripada tokoh-tokoh Islam. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Ini menjadi muhasabah introspeksi bagi kita semuanya, agar kita kembali kepada tokoh-tokoh Islam, agar kita kembali kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya yang patut dijadikan teladan bagi kita semuanya adalah para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang betul-betul mengenal langsung, melihat langsung Rasulullah Muhammad SAW dan senantiasa membantu membela perjuangan dakwah Rasulullah sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai muslim untuk menjadikan para sahabat ini sebagai panutan, sebagai idola kita. Salah satu sahabat yang perlu kita ketahui adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang triliuner. Beliau seorang saudagar kaya dari kalangan sahabat selain sahabat-sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqunal awalun. 2 hari beliau masuk Islam setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya, tetapi dengan kekayaannya beliau tidak silau untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri untuk kepentingannya sendiri, tidak. Tetapi semua harta bendanya, hasil dari perniagaannya digunakan untuk dakwah Islamiyah, digunakan untuk jihad fisabilillah, digunakan untuk kepentingan syiar Islam. Abdurrahman bin Auf pernah menjual sebidang tanahnya seharga 40.000 dinar, dan uang itu tidak digunakannya sendiri, tetapi dibagikan kepada kerabat fakir miskin dan golongannya atau sukunya. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan dana yang besar ketika terjadi peperangan. Beliau menghibahkan 500 ekor kuda untuk kepentingan perang, sekaligus 1.500 kendaraan untuk menyokong peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan sekitar 50.000 dinar harta bendanya yang diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yang telantar. Abdurrahman bin Auf pernah berwasiat kepada orang-orang bahwa dia akan memberikan setiap orang yang pernah ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 dinar. Itulah salah satu kehebatan dari Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak silau dengan kekayaannya, tetapi kekayaannya untuk kepentingan Islam, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak. Oleh karena itu, marilah kita patut mencontoh teladan dari Abdurrahman bin Auf. Meskipun hartanya berkelimang banyak, tetapi beliau tidak silau. Dia gunakan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu adalah pribadi yang tidak takut miskin. Bahkan beliau pernah ingin miskin, karena beliau pernah mendengar dari sabda Rasulullah SAW bahwa orang kaya itu akan masuk surga belakangan,
setelah orang-orang miskin yang beriman itu masuk surga dulu. Mendengar ucapan dari Rasul yang demikian, Abdurrahman bin Auf mencoba untuk menjadi orang yang miskin, tetapi tidak kesampaian untuk menjadi miskin karena Allah memberikan kekayaan yang justru berlipat ganda kepada Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersama-sama untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.